Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Riza Maharani. Saya Bintang Miko Anwar. Di sini kami Koas THT dari Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama Semarang, bimbingan dari Dr. Muhammad Andi SPT HTKL, ingin menjelaskan tentang sumbatan jalan napas yaitu tersedak. Nah, Mas Miko, di sini kan ada beberapa sumber. Yang pernah aku dengar yaitu menurut NSC atau National Safety Council, untuk sebuah riset itu tahun 2017 ada yang menunjukkan bahwa tersedak itu merupakan salah satu penyebab keempat tersering yang menyebabkan orang bisa meninggal. Banyak juga ya? Iya, banyak sekali. Ada data pada tahun 2015 itu terdapat sekitar 5.051 kasus kematian akibat tersedak. Nah, biasanya itu yang mengalami tersedak itu adalah orang tua atau usia sekitar 60 tahun ke atas sih, Mas. Iya. Nah, jadi kita mulai dari definisinya. Sumbatan jalan napas adalah kondisi yang menyebabkan terganggunya aliran udara yang masuk ke dalam saluran napas melalui mulut dan hidung. Pada kepala dan leher kita terdapat dua saluran. Yang pertama ada saluran kerongkongan, yaitu tempat masuknya makanan dan minuman. Lalu ada saluran tenggorokan yang fungsinya sebagai tempat masuknya aliran udara pada proses pernapasan. Kedua saluran ini sama-sama berhubungan dengan lubang hidung maupun mulut. Agar tidak terjadi salah masuk, maka di antara kerongkongan dan tenggorokan terdapat sebuah katup yang dinamakan katup epiglotis. Katup epiglotis bergerak secara bergantian menutup tenggorokan dan kerongkongan seperti layaknya daun pintu. Saat bernapas, katup menutup kerongkongan agar udara bisa masuk ke tenggorokan. Tersedak dapat terjadi bila makanan yang seharusnya menuju kerongkongan malah menuju tenggorokan karena berbagai sebab. Nah, sobat sehat, biasanya itu orang yang lagi kesedap itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, biasanya itu dia sampai nggak bisa bernafas. Nggak bisa bernafas, otomatis kan kalau misalnya orang bisa mengeluarkan bunyi, itu harus ada udara yang masuk. Kalau misalnya dia tersumbat, dia juga tidak bisa bersuara. Nah, di sini itu juga ada yang sampai menimbulkan bunyi melengking. Melengking itu gara-gara adanya sumbatan di bagian pita suaranya. Nah, selanjutnya ada juga yang bisa sampai kulit bibirnya itu kebiruan. Nah, kebiruan itu kan artinya kan tidak ada pasokan oksigen yang bisa melewati adekuat. Terus biasanya itu yang lebih parah lagi, kalau misalnya orang itu tersedak dan menyumbat saluran nafasnya secara total, orang itu bisa sampai tidak bisa diselamatkan atau juga bisa hilang kesadaran. Nah, sahabat sehat, tadi kan kita udah ngejelasin tuh, ya nggak sih Mas? Ngejelasin apa pengertiannya, terus udah ngejelasin tanda-tandanya. Kurang afdol ya kalau kita tidak menjelaskan bagaimana kita melakukan pertolongan kepada misalnya aja ada kakak, adik, tetangga, ataupun orang di sekitar kita yang lagi makan tiba-tiba dia itu tersedak. Nah, kita akan menjelaskan dari animasi yang akan kita putarkan selanjutnya. Nah, terkadang nih Mas, kalau misalnya kita lagi ngumpul sama keluarga ataupun kerabat, antara berbicara sama makan itu suka nggak berurutan. Nah, kalau misalnya kita lagi ngeliat orang tersedak kayak gini, apa aja sih yang harus kita lakuin? Nah, biasanya itu di sini ada cara-caranya. Nah, cara yang pertama itu kita harus memberikan 5 sentakan. Nah, sentakan yang pertama yaitu berikan tepukan pada bagian punggung atau biasanya diberikan yang namanya back blows. Bisa kita hitung nanti itu 1, 2, 3, 4, 5, tapi harus diposisikan dulu orangnya. Nah, itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada juga yang diberikan namanya 5 hentakan perut atau namanya abdominal thrust. Nah, di sini juga tetap kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai makanannya tadi keluar. Ingat ya teman-teman, jangan beri air minum saat sedang tersedak. Berikan air minum jika sumbatan sudah keluar. Dengan pengetahuan, kita bisa membantu menyelamatkan nyawa orang. Yuk bantu share video ini ke teman-teman kalian.